Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang kurikulum dalam pendidikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Namaku Putri Zahra Dinia. Saya Elmore Ciptaning Gusti. Perkenalkan, nama saya Prawira Surya Syaputra. Perkenalkan, saya Sabrina Mara Putri. Perkenalkan, saya Muhammad Alfareza. Perkenalkan, nama saya Sandi Apribiansyah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada dasar pemikiran. Ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Dari Winasanjaya 2009/39. Prinsip tersebut meliputi yang pertama, prinsip relevansi atau kesesuaian antara komponen yang terdapat dalam pendidikan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, prinsip fleksibilitas. Sebagai sebuah konsep dasar, tentu saja keberadaan kurikulum harus memberikan ruang kepada pengelola pendidikan, termasuk guru dan siswa, untuk melakukan sebuah refleksi bahkan inovasi terhadap kurikulum yang sudah ada. Ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini berkenan dengan rencana dalam sesuatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan 10 aksioma atau aturan baku yang terdapat dalam kurikulum. Aksioma-aksioma tersebut adalah: pertama, perubahan itu pasti. Keberadaannya merupakan bagian dari perkembangan kehidupan. Kedua, kurikulum itu sebagai produk dari masyarakat. Yang ketiga, perubahan yang terjadi secara bersamaan dan ada perubahan setelah ada kurikulum baru. Keempat, perubahan kurikulum terjadi karena ada perubahan dalam masyarakat. Yang kelima, perubahan kurikulum merupakan kerjasama kelompok. Keenam, perubahan kurikulum merupakan proses pengambilan keputusan. Ketujuh, perubahan kurikulum bersifat berkelanjutan dan tiada akhir. Kedelapan, perubahan kurikulum merupakan proses yang komprehensif. Kesembilan, pengembangan kurikulum dilaksanakan secara sistematis. Dan yang terakhir, perubahan kurikulum berawal dari kurikulum yang sudah ada. Yang selanjutnya ada permasalahan kurikulum. Ada permasalahan umum terkait dengan kurikulum, yaitu yang pertama, sebagian masyarakat menganggap kurikulum hanya sebagai pada persoalan dokumen mati yang selalu mengiringi perjalanan politik nasional. Yang kedua, kurikulum dipandang sebagai sesuatu yang terpisah kegiatan pembelajaran instruksional, sehingga dalam implementasinya konsep kurikulum tidak sebanding lurus dengan kenyataan di kelas. Yang terakhir, perubahan kurikulum atau nasional kurang mempertimbangkan sisi kesiapan dari para pengembang kurikulum, yakni kepala sekolah, pengawas, dan guru. Dari problematika yang muncul, penulis menawarkan dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana memposisi guru sebagai instrumen kunci dalam mengembangkan kurikulum? Kedua, bagaimana memahamkan konsep landasan prinsip pengembangan kurikulum kepada semua komponen pendidikan. Ketiga, bagaimana pemahaman sejarah perkembangan kurikulum nasional kepada semua komponen pendidikan. Lalu terakhir, keempat, bagaimana pembelajaran dipahami sebagai bagian integrated dari kurikulum. Tujuan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka tujuan penulisan buku ini selain untuk ikut serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, juga untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari dan mengetahui perkembangan kurikulum di Indonesia. Ruang lingkup. Sejalan dengan tujuan di atas, maka ruang lingkup kajian dalam buku ini diantaranya: 1. Kurikulum dalam pendidikan. 2. Profesionalisme guru. 3. Konsep landasan model kurikulum. 4. Kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Kelima, teori pembelajaran. Dan yang keenam, perspektif pembelajaran. Metodologi. Penulisan buku ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten atau konten analisis dari berbagai dokumen tentang kurikulum dan pembelajaran. Ada 2 sumber yang digunakan, yaitu pertama, sumber primer dari semua sumber referensi buku seperti karya Olivia Shalor yang berjudul Development of Curriculum. Dan yang kedua, sumber sekunder. Semua informasi yang diperoleh dari bahan bacaan seperti hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel yang erat kaitannya dengan persoalan kurikulum dan pembelajaran.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegang banget. Something bad about to happen to me.